Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatulaili dan rekan saya Rizky Muniati dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perilaku individu. Langsung saja ke poin pembahasan. Di sini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian perilaku individu. Yang kedua, karakteristik perilaku individu. Dan yang ketiga, proses pembentukan perilaku individu. Yang keempat, faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang kelima, pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Dan yang keenam, model 5 besar. Oke, langsung saja masuk ke pengertian perilaku individu. Perilaku individu sebagai suatu sikap serta segala sesuatu yang dilakukan manusia. Contohnya kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bekerja, dengan giat atau memalas. Dalam hubungan dengan komunikasi, misalnya berbicara dengan orang lain, bertukar pendapat, atau menolaknya. Nah, hubungan dengan suatu organisasi adalah seorang karyawan harus berperilaku baik di dalam organisasi agar kebaikan dunia dapat dicapai. Adapun kebaikan itu adalah tercapainya tujuan sebuah organisasi. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik perilaku individu. Di sini ada 7 poin. Yang pertama itu jenis kelamin. Dengan karakteristik individu yang ini, kita dapat membedakan peranan dalam kehidupan. Contohnya sebagai laki-laki, ketika ada kegiatan gotong royong, akan bisa menjalankan berbagai kegiatan yang lebih membutuhkan fisik. Nah, sedangkan kalau perempuan itu membantu pekerjaan yang lebih ringan. Oke, yang kedua yaitu ras atau suku. Nah, perbedaan suku atau ras dapat memperkaya budaya suatu negara. Yang ketiga yaitu pengetahuan dan kecerdasan. Tentu saja, setiap orang memiliki kecerdasan yang harus diasah. Keberagaman ini akan membawa banyak hal positif yang lebih pintar, akan bisa membantu teman-teman yang masih belum paham. Sehingga nantinya akan terbentuk lingkungan yang baik. Oke, yang keempat yaitu keyakinan atau agama. Nah, setiap orang itu pasti memiliki kepercayaan dan agamanya masing-masing melalui keberagaman karakteristik individu. Oke, yang kelima itu ada umur. Usia bisa membunuh rasa saling menyayangi dan saling menghormati. Yang tua menyayangi yang muda dan yang muda menghormati yang tua. Dan yang keenam yaitu kemampuan. Kemampuan juga bisa disebut dengan potensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu berasal dari Inggris, yaitu kompeten, yang artinya ability, power, ability, skill. Nah, kompetensi ini merupakan perpaduan dari 3 domain pendidikan yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terbentuk dalam pola berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang terakhir yaitu poin ketujuh, kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian merupakan kebiasaan, sikap, sifat yang dimiliki oleh seorang yang berkembang ketika seorang berhubungan dengan orang lain. Baik, langsung saja. Yang selanjutnya ada proses pembentukan perilaku individu. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga sebagainya. Dan yang kedua ada motivasi. Motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Yang ketiga, emosi. Emosi adalah perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani. Sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan atau bawaan dari lahir. Manusia dalam mencapai kedewasaan, semua aspek yang berhubungan dengan keturunan dan emosi akan berkembang sesuai dengan hukum perkembangan. Maka oleh karena itu, perilaku yang timbul karena emosi merupakan perilaku bawaan.
Dan yang terakhir ada belajar. Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan. Lawson 1964 mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang dihasilkan dari perilaku terdahulu. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk kepribadian. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, keturunan atau genetik. Genetik ditentukan sejak lahir berupa sifat-sifat bawaan baik fisik maupun mental yang mempengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan berupa budaya, norma, nilai di mana seseorang dibesarkan dalam lingkungan keluarga, teman, kelompok sosial, maupun masyarakat. Dan yang ketiga, situasi. Kepribadian orang bisa berubah-ubah akibat perubahan situasi atau konteks tertentu. Artinya, kepribadian bisa direkayasa atau dirubah dan bisa juga berubah. Baik, selanjutnya ada pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Untuk memahami perilaku individu dapat menggunakan pendekatan yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah bahwa suatu perilaku oleh suatu rangsangan di mana perilaku individu terjadi atau timbul dikarenakan adanya rangsangan, sehingga timbullah respon atas rangsangan tersebut. Contohnya, jika kita bertemu dengan teman dan kemudian dia bersikap baik terhadap kita, tentu saja kita pun akan bersikap baik kepadanya. Lalu yang kedua ada pendekatan penguatan. Pendekatan penguatan adalah bahwa suatu perilaku dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Contohnya, jika tangan kita terkena api, maka secara otomatis kita menjauhkan atau menarik tangan dari api tersebut. Lalu yang ketiga, pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalitis adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh kepribadiannya, sedangkan individu yang memiliki kepribadian baik adalah individu yang telah matang, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik bagi dirinya dan lingkungannya. Orang yang tidak semata-mata mementingkan kepentingan pribadinya saja, melainkan mementingkan kepentingan lingkungannya. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir ada model 5 besar. Model 5 besar ada 5 poin. Yang pertama, ekstroversi, kepribadian yang menggambarkan sifat superlaring dan percaya diri, sedangkan introvert cenderung pendiam, pemalu, dan tenang. Yang kedua, kemampuan untuk bersepakat, kepribadian yang cenderung tunduk kepada orang lain, bersifat kooperatif, hangat, percaya diri. Sebaliknya, pribadi yang rendah kemampuan untuk bersepakat, bersifat dingin, antagonistik, dan tidak mampu bersepakat. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mendengarkan suara hati. Pribadi yang sangat peka terhadap suara hati, bersifat terorganisir, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan sangat gigih. Sifat sebaliknya adalah mudah bingung, tidak andal, dan tidak terorganisir. Yang keempat, ada stabilitas emosi. Kepribadian yang mencerminkan diri seseorang yang tenang, percaya diri, dan merasa aman. Sifat sebaliknya adalah orang yang cemas, gugup, tertekan, dan merasa tidak aman. Yang terakhir, keterbukaan terhadap pengalaman. Kepribadian yang mencerminkan sifat imajinatif, sensitivitas, dan ingin tahu. Sifat sebaliknya adalah pribadi yang menentukan rasa nyaman bila sudah akrab dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada model 5 besar. Yang pertama, ekstroversi. Kepribadian yang menggambarkan sifat supel, riang, dan percaya diri, sedangkan introvert cenderung pendiam, pemalu, dan tenang. Yang kedua, kemampuan untuk bersepakat. Kepribadian yang cenderung tunduk kepada orang lain, bersifat kooperatif, hangat, percaya diri, dan sebaliknya, pribadi yang rendah kemampuan untuk bersepakat, bersifat dingin, antagonistik, dan tidak mampu bersepakat. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk mendengarkan suara hati. Pribadi yang sangat peka terhadap suara hati, bersifat terorganisir, tanggung jawab, dapat dipercaya, dan sangat gigih. Sifat sebaliknya adalah mudah bingung, tidak andal, dan tidak terorganisir. Lalu yang keempat ada stabilitas emosi. Kepribadian yang mencerminkan diri seseorang yang tenang, percaya diri, dan merasa aman.
Sifat sebaliknya adalah orang yang cemas, gugup, tertekan, dan merasa tidak aman. Lalu yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman. Kepribadian yang mencerminkan sifat imajinatif, sensitivitas, dan ingin tahu. Sifat sebaliknya adalah pribadi yang menemukan rasa nyaman bila sudah akrab dengan lingkungannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.